Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat soft skill mengenai edukasi sampah pelayanan masyarakat. Saya Rati Mustika Lestari dengan NIM 2500011103 dari Prodi Manajemen. Saya Taufik Ilham Ramadan dengan NIM 2500360555 dari Prodi Gizi. Saya Novera Claudia Kasinta dengan NIM 2500362205 dari program studi Gizi. Perkenalkan, nama saya Raka Abriansa dengan NIM 25002205 dari Prodi Teknik Elektronik. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Maju ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung. Pemilahan sampah organik dan anorganik sudah diterapkan dengan baik di masyarakat. Menurut Anda, apakah cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah? Edukasi pelayanan masyarakat mengenai sampah bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis sampah dan cara pemilahannya. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, kulit buah, daun, kering. Ciri-ciri sampah organik yaitu 1. Cepat membusuk, 2. Mengeluarkan bau bila dibiarkan, 3. Dapat diolah menjadi kompos. Cara pengelolaan sampah organik. Pisahkan sampah organik, contohnya kulit, buah, sayur, daun, dan sisa makanan dari jenis sampah lain. Jadikan pakan ternak untuk sayur atau daun tertentu. Serahkan ke pengelola sampah organik bila tersedia di daerah tersebut. Sampah anorganik adalah sampah dari bahan non-hayati dan sulit terurai. Bahkan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Contoh sampahnya adalah plastik, kaleng, kaca, kertas berlapis plastik, logam. Ciri-ciri sampah organik adalah tidak mudah membusuk, daur ulangnya lebih kompleks, bila tidak dikelola mencemari tanah air. Pengolahan sampah anorganik. 1. Pisahkan sampah anorganik dari sampah lain. 2. Kelompokkan jenisnya seperti plastik, kaca, kertas, logam. Dan ketiga, bersihkan kemasan sebelum disimpan. Tiba tidak membuang sampah pada tempatnya. 1. Lingkungan menjadi kotor dan berbau. 2. Mengundang lalat, tikus, dan penyakit. 3. Daur ulang jadi sulit karena sampah tercampur. 4. Selokan tersumbat dan menyebabkan banjir. 5. Tanah dan air tercemar, terutama oleh plastik. 6. Lingkungan terlihat kumuh dan tidak sehat. Yuk, ikut berperan menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya. Pemilihan sampah sebagai kebiasaan harian kita. Pelayanan masyarakat yang berfokus pada edukasi tentang sampah adalah strategis yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran politik. Menyajikan materi edukasi yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu masyarakat membangun kebiasaan baru yang ramah lingkungan. Tindakan kecil seperti memilah sampah memiliki potensi untuk menciptakan dampak perubahan yang signifikan. Intinya, pelayanan masyarakat ini bukan hanya memberikan informasi, tapi juga mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Ayo mulai biasakan memilah sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang lebih bersih. Menurut Anda, apakah sampah pelayanan masyarakat yang berfokus pada edukasi dengan menyajikan materi edukasi yang sederhana? 1, 2, 3. Ayo mulai biasakan Yang baik.